Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film berkisah tentang masalah percintaan seorang pemuda yang masih duduk di bangku SMA yang bernama Doug Martin. Dia terlibat masalah perselingkuhan dengan istri muda pebisnis kaya bernama Lena. Namun tanpa diduga, pebisnis kaya itu tewas di tangan istri mudanya dan menyeret Martin terlibat dalam kasus kematiannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah danau yang indah dan dikunjungi banyak orang. Dan banyak wanita cantik yang berkeliaran di pinggir danau dengan mengekspos tubuh ramping mereka. Tentu saja hal itu membuat para pria betah berlama-lama di dekat danau. Kemudian terlihat sebuah keluarga yang baru saja tiba di rumah dekat danau. Si anak bernama Doug Martin, ibunya bernama Emily, dan ayahnya bernama Brian. Keluarga ini akan menghabiskan musim panas di rumah mereka di dekat danau, di mana Martin tampak bahagia menyaksikan semua pemandangan yang memanjakan matanya. Salah satu teman Martin yang bernama Carson menyambut kedatangan keluarga ini. Dia lebih dulu tinggal di pinggiran danau dan segera mengajak Martin berkeliling. Tampaknya Carson dengan sengaja membawanya melintas ke arah para gadis-gadis yang suka tebar pesona. Mereka pergi ke kafe di dekat danau dan menemukan banyak orang yang sedang bersantai menikmati segelas minuman. Salah satunya sheriff setempat yang lagi mampir. Dia bernama Jack. Dia dengan sukarela menyumbangkan sebuah lagu untuk menghibur orang-orang di kafe. Dan ternyata Carson bekerja di kafe tersebut dan mengajak Martin membantu dalam pekerjaannya. Keesokan harinya, sepasang suami istri turun dari mobil mewah. Pria itu adalah pebisnis kaya bernama Elliot Harper. Dia membeli rumah yang berada di sebelah rumah keluarga Martin. Dia dan istri mudanya yang bernama Lena sangat suka dengan bentuk rumah dan pemandangan dari jendela yang mengarah ke danau. Martin tampaknya senang dengan kedatangan tetangga barunya. Dia memperhatikan dari kejauhan gerak-gerik Lena yang memiliki tubuh ramping dan terlihat begitu sehat. Carson dan Martin juga memiliki tempat bersantai di pinggir danau yang sedikit jauh dari keramaian. Keluarga Martin kemudian bertemu dengan Elliot. Sikap ramah dari Martin membuat Elliot tertarik untuk mempekerjakannya. Dia menawari Martin untuk memperbaiki perahu layarnya dan tentu saja atas seizin dari kedua orang tua Martin. Tawaran itu membuat Martin senang dan ini akan memberi ruang baginya untuk bisa berinteraksi dengan bidadari muda milik Elliot yang begitu membuatnya penasaran. Apalagi Lena sering ditinggal sendirian oleh Elliot karena urusan bisnis dan dapat dipastikan bahwa Lena sering kesepian dan kedinginan di waktu malam tiba. Review bagian luar dan dalam perahu segera dilakukan oleh Martin. Tanpa sadar, pandangannya mengikuti sosok buaya betina yang keluar dari air dengan pakaian seadanya. Tidak salah lagi, wanita itu adalah Lena yang memutar langkah menuju ke arah tempat ganti pakaian yang tidak terlalu tertutup. Dia mengekspos semua bagian tubuhnya. Lena tidak menyadari, sepasang mata mengikuti gerak-geriknya. Ya, Martin menikmati pemandangan indah yang memanjakan matanya. Elliot datang dan membuat kesepakatan tentang upah yang diterima Martin dalam memperbaiki perahunya, yaitu $20 per jam. Elliot nampaknya adalah pria yang baik, apalagi bagi orang yang mau bekerja sama dengannya. Dan dia percaya bahwa Martin akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, sementara dia akan meninggalkan Lena beberapa hari untuk urusan bisnis. Malam harinya, ketika rebahan, Martin gelisah. Apa yang dilihatnya tadi siang tentang Lena kembali terlintas di pikirannya. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan wanita itu dari pikirannya, karena itu dia memantau dari jendela ke arah rumah Lena. Dia dibuat terkejut karena melihat aksi yang dilakukan Elliot terhadap Lena, di mana Elliot yang baru pulang dari urusan bisnisnya segera minta jatah. Esokan harinya, Martin dan Elliot berada di perahu layar. Martin penasaran dan bertanya bagaimana cara Elliot berbisnis hingga bisa menjadi sukses. Elliot sedikit memberi penjelasan dan motivasi kepadanya bahwa dalam berbisnis, dia harus berani mengambil resiko. Elliot sendiri adalah seorang banker investasi. Di saat Martin serius melakukan pekerjaannya, dia mendengar teriakan Lena. Dia berlari mendekati Lena yang ketakutan hanya karena laba-laba kecil yang nyangkut di mobilnya.
Kejadian itu sangat konyol bagi Martin, namun dia menjadi baper ketika Lena nyaris duduk di pangkuannya saat dia meraih setir mobil. Martin kemudian berbagi yang dialaminya dengan temannya Carson. Carson dan Martin bekerja di sebuah kafe di pinggir danau, dan di waktu luangnya dia mengerjakan perahu milik Elliot. Carson memperingatkan Martin agar berhati-hati kalau dia berhubungan dengan Lena, karena dia masih berstatus istri orang. Jadi kalau dia sampai ketahuan bermain api dengan Lena, Elliot akan menghabisinya. Di malam hari ketika Martin baru pulang, dia mendapati Lena menunggu di pintu rumahnya. Lena meminta bantuan Martin untuk membuka pintu rumahnya karena dia kehilangan kuncinya. Kemudian Martin masuk dengan memecahkan jendela rumah Elliot dan berhasil membuka pintu. Namun bagian perut Martin tergores pecahan kaca dan darahnya menempel di kaca jendela. Lena yang melihat luka di perut Martin segera mengobatinya. Malam itu Martin semakin terhipnotis dengan pesona Lena. Lena sendiri mengisyaratkan bahwa dia terlihat sangat kesepian dan butuh sentuhan lembut dari Martin. Dengan keinginan kedua belah pihak, hubungan mereka berlanjut di tempat tidur milik Lena dan Elliot. Faktanya, kini Lena berselingkuh dari Elliot, namun secara sadar dia dan Martin menikmati perselingkuhan itu. Apalagi Martin mulai mencintai Lena yang statusnya masih istri orang. Ketika Martin memperbaiki perahu Elliot, Lena menemuinya dan beralasan bahwa dia disuruh Elliot untuk mengecek pekerjaan Martin. Tapi ujung-ujungnya mereka malah main kuda-kudaan di dalam perahu. Hari-hari berganti, Lena dan Martin tidak kenal tempat dalam melepaskan keinginan mereka. Pasangan ini juga melakukannya di belakang supermarket di pinggir danau. Waktu itu, Elliot sedang menunggu Lena di mobil. Dan tanpa sepengetahuannya, Martin datang menemui Lena saat membeli sesuatu. Mereka hampir kepergok ketika Elliot yang bosan menunggu kemudian mencari Lena ke supermarket. Dan dengan berpura-pura, Lena keluar dari toilet dan meninggalkan Martin dengan nafas ngos-ngosan. Keesokan harinya, Elliot mengecek perahunya yang diperbaiki Martin. Dia mengomentari pekerjaan Martin yang terlihat kurang rapi. Dia mengingatkan Martin agar selama dia tidak berada di tempat, Martin serius dalam mengerjakan pekerjaannya. Setelah kepergian Elliot, Martin dan Lena kembali bersenang ria di tempat tidur. Martin sempat melihat tato lambang love terbelah di kaki Lena, namun dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan Lena memberikan sebuah kotak merah kepada Martin yang berisi sesuatu. Dia mengatakan bahwa itu uang muka dari Elliot untuk pekerjaannya. Mereka terus bermesraan hingga ke ruang dapur dan tukang kebun Elliot sampai memergoki mereka berdua. Suatu hari, Elliot dan Lena berlayar dan mengajak Martin ikut dengannya. Elliot bertanya tentang pacar Martin. Lantas Martin mengungkapkan bahwa dia mencintai wanita yang belum putus dengan kekasihnya. Dan pria itu sangat kasar terhadap wanita yang disukai Martin. Hal itu sedikit menggambarkan bagaimana kisah Elliot dan Lena yang tidak ada romantisnya. Namun Elliot memberi saran untuk Martin sambil melirik Lena dan mengatakan agar jangan tertipu dengan wanita. Dia mengulangi perkataannya agar Martin jangan tertipu dengan paras cantik yang tidak memiliki hati. Tiba-tiba mesin perahu berasap. Hal itu membuat Elliot menegur Martin karena pekerjaannya sangat buruk. Seketika saja Elliot memeriksa mesin kapal dan di saat itu Lena mengungkapkan kepada Martin bahwa dia sudah tidak tahan dengan sikap dan kekerasan Elliot. Lena ingin bercerai dari Elliot. Perlakuan KDRT yang dialami Lena membuatnya terpuruk. Dia pun mulai sering curhat tentang kekerasan yang dialaminya kepada Martin. Di hari Elliot meninggalkan Lena untuk urusan bisnis, saat itulah Martin dan Lena bebas melakukan aksi untuk bersenang ria. Lena menyadari cepat atau lambat Elliot pasti akan mengetahui perselingkuhannya dengan Martin. Suatu hari, ketika hari menjelang malam, Lena menyusup ke kamar Martin dan mengatakan bahwa hal buruk terjadi antara dia dan Elliot dan meminta bantuan Martin agar datang ke rumahnya. Tak ingin keberadaan Lena ketahuan oleh orang tuanya, Martin menyuruh Lena untuk segera pergi dari kamarnya. Dan malam harinya dia mendatangi Lena ke rumahnya. Martin terkejut saat menemukan Elliot telah terkapar di lantai. Lena memberi penjelasan kepada Martin bahwa Elliot memukulinya dan menyerangnya. Karena takut, Lena membela diri dan tanpa sengaja memukul kepala Elliot. Hal itu menyebabkan Elliot tewas. Martin meminta Lena untuk menelepon ambulan dan mengatakan tentang kejadian itu kepada polisi. Namun Lena meyakinkan Martin kalau dia melapor polisi, dia akan dituduh membunuh Elliot dan istri pertama Elliot akan menyeretnya ke penjara. Martin mengatakan bahwa ibunya seorang pengacara dan akan membantu Lena, tetapi tetap saja Lena melarangnya untuk melapor ke polisi dan meminta agar Martin merahasiakan kematian Elliot. Dia memohon kepada Martin agar membantunya dalam menangani masalah itu.
Pelan tapi pasti, Lena mulai menyeret Martin ke dalam masalah yang rumit. Mereka mencoba mencari solusinya. Di samping itu, Martin tetap melakukan pekerjaannya di kafe bersama Carson. Tapi masalah itu membuatnya tidak konsentrasi dalam melakukan pekerjaan sehingga dia menjatuhkan beberapa botol minuman. Malam harinya, Martin pulang ke rumah. Dia menemukan Lena sedang berbincang dengan kedua orang tuanya. Di hadapan ibu dan ayahnya, dia berpura-pura belum kenal dengan Lena. Beberapa saat kemudian, Martin kembali ke rumah Lena. Dia menjelaskan kepada Lena skenario tentang kematian Elliot. Dan mereka akan membuat kematian Elliot seolah-olah terjadi karena sebuah kecelakaan. Mereka menghilangkan barang bukti. Malam itu juga, Martin membawa mayat Elliot dengan mobil ke perahu. Seorang petugas dermaga menemukan mobil Elliot. Kemudian dia melihat seseorang di perahu dan menegurnya. Dia mengira itu adalah Elliot, namun Martin yang berpura-pura sebagai Elliot tetap membelakangi petugas hingga perahunya menjauh. Esok paginya polisi menemukan Elliot telah tewas terbakar di perahunya. Mereka pun segera mencari bukti lain tentang kejadian itu. Kemudian dua orang sheriff mendatangi Lena yang berada di rumah dan memberi kabar tentang kejadian yang menimpa suaminya. Lena berpura-pura syok dan bersedih dan akting Lena itu terlihat oleh Martin dari jendela rumahnya. Martin merasa bersalah dan telah mengambil jalan yang salah di mana dia merancang Elliot tewas karena mabuk dan kepalanya terbentur dan perahunya terbakar. Saat bekerja di kafe, Martin mengetahui dari beberapa sheriff bahwa Lena akan mendapat uang $10 juta dari asuransi jiwa karena telah 3 tahun menikah dengan Elliot. Jack yang merupakan sheriff mengungkapkan bahwa salah satu wanita penyidik menelponnya agar menunggu kedatangannya untuk menyelidiki tentang kematian Elliot. Dan walaupun Jack tidak nyaman akan kehadiran wanita tersebut, dia tetap menunggunya. Tidak berapa lama, seorang penyidik asuransi bernama Angie muncul dan mendatangi Jack yang sedang berada di kantornya. Awal dari pertemuan mereka, Jack sudah menemukan kesan yang kurang baik dari Angie. Dia tahu bahwa Angie belum berpengalaman di dalam penyelidikan. Tapi mereka tetap bekerja sama untuk menyelidiki kasus kematian Elliot. Angie mengatakan kepada Jack bahwa dia satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan tentang uang sebesar $10 juta yang sekarang akan diterima Lena dari asuransi jiwanya. Sementara itu, Martin mendapat chat dari Lena bahwa dia sedang berada di kantor kepolisian untuk memberi keterangan tentang Elliot. Lena menjelaskan kepada penyidik bagaimana hubungannya dengan Elliot belakangan ini yang tidak harmonis. Mereka sering bertengkar dan mengatakan bahwa suaminya adalah pemabuk. Salah satu petugas juga menyampaikan kepada Jack ketika dia berjaga dan melihat seseorang di perahu yang mencurigakan. Dan petugas itu mencurigai Martin adalah pria yang dilihatnya di perahu pada malam sebelum Elliot ditemukan tewas terbakar. Angie dan Jack memeriksa rumah Elliot dan mereka menemukan jendela kaca yang pecah dan bercak darah yang telah mengering dan akan meneliti siapa pemilik darah itu. Selepas dari situ, Angie dan Jack kemudian menemui orang tuanya Martin. Mereka meminta keluarga Martin datang bersamanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah di kantor polisi, Martin memberi keterangan kepada Angie dan Jack tentang Elliot. Bahwa Elliot orangnya pemabuk, perokok, dan masalah hubungan Elliot dan istrinya dia tidak terlalu mengetahuinya. Namun Angie menekan dengan beberapa pertanyaan, seperti sedang menginterogasi seseorang. Ibu Martin yang memang pengacara tidak suka dengan cara Angie karena mereka datang memberi keterangan secara sukarela. Kemudian Lena dan Martin bertemu secara rahasia di tempat santai yang didirikannya bersama Carson dan menyimpan HP mereka di tempat itu. Keduanya mengungkapkan perasaan bahwa mereka masih saling mencintai. Setelah pulang ke rumah, Martin menemukan Angie telah berada di rumahnya. Dan mereka ingin mencocokkan DNA dari darah yang mereka temukan di jendela kaca rumah Elliot dan Martin. Kemudian Angie membawa Martin kembali ke kantor polisi. Di dalam mobil, Angie sempat mengatakan kepada Martin bahwa dia melihat kebohongan besar di balik cerita pembunuhan Elliot. Dan memberitahu Martin bahwa DNA-nya cocok dengan darah yang menempel di jendela kaca. Dan Angie mengetahui bahwa Lena berselingkuh dengan Martin. Kemudian Sheriff Jack yang telah menaruh curiga kepada Martin berpura-pura mengajaknya minum dan mendapatkan sidik jari Martin yang menempel di gelas. Jack akan mencocokkan sidik jari Martin dengan sidik jari yang dia temukan di jendela kaca rumah Elliot. Sheriff kemudian menyuruh anak buahnya untuk menemukan tukang kebun Elliot. Akan tetapi Angie datang dan memberitahu bahwa dia menemukan tukang kebun Elliot telah tewas ditembak seseorang. Dan Sheriff juga mengetahui bahwa sidik jari Martin cocok dengan sidik jari yang mereka dapatkan dari jendela kaca Elliot. Sementara itu Martin yang tiba di rumah segera mendapat amarah dari ibunya.
di mana sang ibu menemukan pakaian dalam perempuan muda di rumahnya. Martin tidak bisa lagi mengelak. Dia bermaksud menjelaskan kepada orang tuanya, akan tetapi Jack datang dan ingin membawa Martin ke kantor polisi sebelum Angie yang menangkapnya. Namun Martin yang melihat kedatangan Jack segera menghilang dengan melarikan diri lewat jendela. Akan tetapi Angie yang sedang menuju ke rumah keluarga Martin melihatnya melarikan diri dengan sepeda. Dia segera mengikutinya dan memberitahu Jack ke arah mana Martin melarikan diri. Martin tiba di rumah tempat di mana dia dan Lena menyembunyikan ponsel mereka. Ternyata Lena juga telah tiba di tempat itu dan telah mengambil ponsel mereka. Ketika Sheriff dan Angie tiba, Lena berakting seolah-olah dia mendapat kekerasan dan dipaksa untuk melayani Martin. Hal itu tentu saja membuat Martin tersudut dan Sheriff segera mengamankannya, sementara Lena segera mendapatkan perlindungan dari Sheriff. Akhirnya Martin menyadari sepenuhnya bahwa Lena telah menipunya selama ini dan berniat menjebaknya atas pembunuhan Elliot. Kemudian Martin memberitahu Jack bahwa Lena telah merencanakan ini semua untuk mendapatkan uang asuransi. Percaya dengan perkataan Martin, Jack dengan sengaja membiarkan Martin melarikan diri untuk mengejar Lena yang pergi dengan Angie. Martin berhasil menyusul Angie dan Lena yang kini berada di sebuah hotel dan telah menerima uang asuransi. Tanpa sepengetahuan mereka, dia memeriksa tas Lena yang berisi beberapa paspornya dengan nama yang berbeda dan menemukan salah satu HP yang dia gunakan bersama Lena sebelumnya. Dan itu bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk menjerat Lena. Namun Angie memergokinya dan memborgol Martin ke tiang besi. Setelah itu dia menelpon Sheriff untuk membawa Martin lalu memutuskan kabel telepon. Ketika Angie dan Lena beranjak pergi, Martin melihat tato di kaki mereka. Tato Lena dan Angie terlihat sama dan dia menyadari bahwa Angie dan Lena adalah pasangan kekasih dan mereka telah bekerja sama dalam melakukan kejahatan selama ini. Awalnya Lena terlihat akan meninggalkan Martin untuk menerima hukumannya, namun sebagai tanda cinta terakhir dia memutuskan untuk meninggalkan ponsel Martin yang berisi barang bukti pembebasan yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian Angie dan Lena meninggalkan negara itu dengan pesawat pribadi. Di akhir film, Martin menjelaskan bagaimana dia akhirnya dikirim ke penjara. Namun dia mendapat pengurangan hukuman. Dia dipenjara dalam waktu yang singkat, sementara Lena dan Angie masih tetap dalam buronan. Martin mengingat dan merindukan kisah-kisah indahnya bersama Lena. Dia berharap bisa mengulang momen indah itu lagi. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.